Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang baru, di mana kita telah merayakan kantate dan kita menyongsong minggu rogate. Bapak, Ibu, ada baiknya minggu yang baru ini, hari yang baru ini, Senin 16 Mei 2022, kita awali dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Mari Bapak Ibu kita ikuti pembacaan teks ini di dalam hati kita masing-masing. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Alai nahoddo haujahan nasian debata hataonma sahabna ditada Tuhan hido aka nadibana dohot sirangma sian hageduhon nasa namadok gowarni Tuhani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setiap pelayan dan hamba Tuhan memiliki tugas yang maha penting ketika kepada dia diserahi untuk memimpin satu jemaat, yaitu dia harus menjadi pengawal kemurnian ajaran dan kemurnian iman. Bagaikan sebuah gawang yang harus dijaga oleh kiper dengan hati-hati supaya tidak kebobolan. Demikianlah seorang hamba Tuhan, dia harus ekstra hati-hati menjaga supaya tidak sekalipun dan tidak seorang pun jatuh ke dalam ajaran yang salah dan kemudian hidup dalam pemahaman ajaran dan iman yang tidak murni. Bapak, Ibu, tugas maha penting ini juga diserahkan kepada Timotius. Paulus menyerahkan tugas kepada Timotius untuk memimpin, melayani gereja di Efesus. Itu sebabnya Paulus mengirim surat ini kepada Timotius yang kita kenal dengan surat pastoral. Bapak, Ibu, dalam suratnya Paulus mengingatkan Timotius akan tugas yang maha berat ini, menjaga dan memastikan bahwa jemaat di Efesus hidup
dalam ajaran yang benar. Hingga jemaat di Efesus memiliki iman yang murni, memiliki persekutuan dengan Tuhan yang murni, yang harus mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mengapa ini penting? Pada waktu itu, salah satu persoalan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh jemaat di Efesus, yaitu munculnya ajaran-ajaran sesat. Ajaran ini boleh muncul dari dalam, dari pihak internal, demikian juga dari pihak luar, dari pihak eksternal. Itu sebabnya Timotius harus ekstra keras berjuang agar jemaat di Efesus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menghidupi ajaran dan iman yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan Timotius seraya memberikan jaminan bahwa ketika dia berjuang menjaga kemurnian iman dan ajaran itu, maka Timotius tidak perlu ragu dan takut, karena Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh. Ibarat sebuah pohon yang tinggi boleh terus berdiri, tidak goyah, tidak roboh walaupun ada angin yang kuat, ialah ketika dasarnya yang teguh, dasarnya yang kuat. Demikian juga jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Kristus telah meletakkan dasar yang teguh, dan meterainya ada dua. Yang pertama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal semua orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yang menyatakan diri sebagai orang Kristen. Maka sesungguhnya tidak perlu berpura-pura, tidak perlu hidup dalam sandiwara, tidak perlu melakukan rekayasa, karena Tuhan sungguh mengenal siapa yang dia miliki. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ajaran yang murni tidak perlu diperdebatkan dengan argumen-argumen yang tidak perlu, yang hanya mengandalkan logika dan pikiran manusia. Ajaran yang murni yang dianut oleh gereja harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi bahan perdebatan. Meterai yang kedua, Bapak Ibu, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau benar kita menyebut nama Tuhan, maka tindak lanjutnya ialah kita harus meninggalkan kejahatan. Tidak benar, Bapak Ibu, kita menyerukan nama Tuhan, tetapi di sisi lain kita hidup, kita bergelimang dalam kejahatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini menjadi perenungan untuk kita di minggu setelah kantate ini dan menyongsong minggu rogate, minggu terakhir dari minggu-minggu setelah Paskah, sebelum kita merayakan kenaikan Yesus. Bapak, Ibu, kita juga dituntut untuk hidup dalam ajaran dan iman yang murni. Dasar yang teguh telah diletakkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal kita sampai ke relung hati kita yang terdalam. Tidak perlu lagi ada kepura-puraan. Tidak perlu lagi ada sandiwara. Mari hidup apa adanya, bukan ada apanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan maha mengenal kita sampai ke hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Karenanya, mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Mohon petunjuk, kekuatan, pertolongan agar kita senantiasa hidup di dalam ajaran dan iman yang murni. Dan kita juga diingatkan Bapak Ibu, ketika kita menyebut nama Tuhan, maka jangan hanya menyebut, tetapi mari tinggalkan kejahatan. Menyebut nama Tuhan itu artinya kita memuji Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan tentu ketika hubungan kita dengan Tuhan kita bangun dengan baik, tindak lanjutnya ialah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita jauhkan segala bentuk kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pola pikir dan pola hidup seperti itulah yang harus kita miliki dan perjuangkan, yang harus kita rawat, terutama di masa-masa minggu setelah Paskah, di masa kita telah berkantate dan kita akan masuk ke rogate. Hidup dalam keheningan, hidup di dalam doa. Mari Bapak Ibu, luruskan jalanmu. Ada banyak tantangan, ada banyak bujuk rayu, ada banyak ajaran yang tersebar di dunia ini yang tentu tidak murni. Saatnya kita memastikan kita berada di lajur yang benar. Ajaran yang kita anut, ajaran yang benar. Dan iman yang kita miliki adalah iman yang murni. Dengan hidup seperti itu, maka kita akan dilayakkan menjadi orang Kristen yang benar, pengikut Kristus yang setia. Selamat merayakan kehidupan, selamat menjaga kemurnian ajaran dan iman, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.